Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal responsi bab yang ketiga, part yang kedua. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari Pivot Solution. Mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, kita masuk ke poin A ya. Di sini untuk nomor 2 yaitu limit ya x menuju satu dari x min satu per akar dari x kuadrat min satu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita langsung substitusi pasti hasilnya nol per nol. Pasti ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita bentuknya seperti ini, biasanya kita harus modifikasi bentuknya ya. Nah, tapi di sini lumayan beda teman-teman untuk poin nomor A. Kenapa? Karena yang pertama, ingat syarat kita bisa mencari nilai limit dari sebuah fungsi apa? Yaitu kita harus pastikan ya fungsi itu terdefinisi terlebih dahulu pada selang terbuka I yang memuat A-nya, berarti yang memuat satu. Artinya apa? Dia harus mempunyai nilai, ya fungsinya harus mempunyai nilai di sekitar satu. Namun, dia tidak harus terdefinisi di satu. Maka di sini kita harus memastikan dulu daerah asalnya. Apakah dia terdefinisi atau dia termasuk pada selang daerah asalnya di sekitar satu atau tidak. Ya, karena di sini ada yang di penyebutnya itu lumayan mencurigakan gitu ya. Maka di sini kita tidak boleh langsung mencari limitnya, teman-teman. Ya, berarti kita harus cari apa dulu? Kita harus cari daerah asalnya terlebih dahulu. Nah, di sini bentuknya apa? Ya, x min satu per akar dari x kuadrat min satu. Mungkin kalau teman-teman ingat di bab yang kedua, ya, kalau bentuknya f per g, jadi kita anggap ini fx-nya, ini berarti kita anggap gx, ya. Berarti df-nya apa? Df-nya adalah real ya, karena fungsi polinom. Sedangkan yang ini, dg-nya apa? dg-nya adalah x kuadrat kurang dari satu harus besar sama dengan nol. Ya enggak? Maka ini harus kita cari dulu. Berarti x min satu x plus satu ya. Besar sama dengan nol. Oke? Nah, maka ini kita coba jabarin ya, cari pembuat nolnya. Berarti di sini ada min satu, di sini ada satu ya. Nah, sekarang kita cek. Berarti kita uji tanda. Berarti kita ambil X sama dengan berapa dulu? Ambil min 2 dulu. Maka masukin ke sini. Maka negatif dikali negatif. Berarti positif. Habis itu X sama dengan berapa lagi? Di sini ya. Berarti nol aja diambil. Berarti negatif dikali positif. Maka hasilnya adalah negatif. Berarti di sini adalah X sama dengan 2. Berarti positif kali positif. Berarti hasilnya adalah positif. Nah, di sini berarti daerah asal G-nya apa? Ya, udah jelas. Berarti kita ambil yang positif, teman-teman ya. Berarti DG-nya itu adalah min tahingga sampai min satu atau satu sampai tahingga. Oke. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan DF dan DG, baru kita cari, kita anggap DH lah ya. Berarti DH, yaitu apa? Berarti daerah asal dari si F ya, berarti ya daerah asal dari si F diiris dengan DG kecuali apa? X di mana ya yang membuat si penyebutnya ya. Berarti di sini adalah akar dari X kuadrat min satu itu harus sama dengan nol ya. Nah, dia tidak boleh sama dengan nol kayak gitu. Berarti dia kecuali yang ini sama dengan nol. Habis itu apa lagi? Baru kita sederhanakan. DF-nya apa? DF-nya adalah real. Diiris dengan DG-nya apa? DG-nya adalah min tahingga sampai min satu. Digabung. Berarti satu sampai tahingga. Berarti ini kita kurung kurawal ya. Biar jelas perbedaannya. Ini kita kurang. Kecuali.
X di mana ini tinggal kita kuadratkan jadinya X kuadrat min satu sama dengan nol ya. Habis itu atau ini bisa kita langsung aja ya. Kan ini X kuadrat min satu, oh nggak bisa ya. Aku detailin satu-satu aja. Biar teman-teman nggak ragu juga. Nah, di sini real kalau diiris dengan sesuatu apa teman-teman? Hasilnya adalah real itu juga ya. Nah, berarti ini berarti ini X di mana? X min satu X plus satu ya. Sama dengan nol. Nah, maka ini kalau kita jabarin lagi, ini aku batasin dulu. Maka nih si DH-nya jadi apa? DH-nya itu adalah real kecuali eh, 1 sama min satu ya. Berarti kita langsung aja min satu sama satu. Kok real sih? Sorry teman-teman, ini bukan real ya. Sesu- Real dari sesuatu hasilnya sesuatu. Maka yang ditulis sesuatunya, bukan realnya gitu ya. Oke, ini agak ngeblank ya. Tapi teman-teman diharapkan paham ya. Kalau nggak paham, boleh kontak aku ya. Kalau ada penjelasan aku yang salah, boleh banget protes. Kak, ini salah loh gitu. Nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar dan teman-teman juga lebih bisa daripada aku pun bisa lebih bisa daripada teman-teman. Oke? Jadi tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Oke. Berarti ini jadinya kalau kita bikin nih X min satu X plus satu sama dengan nol ya. Nah, maka ini jadinya min hingga sampai min satu digabung dengan satu koma hingga. Oke? Berarti ini kecuali min satu sama satu. Nah, karena di sini dia masuk min satu dan satunya, karena di sini ada kecuali, maka kita bisa tulis min hingga sampai min satu atau satu sampai hingga. Nah, di sini menarik teman-teman. Apa menariknya? Menariknya bahwa dia terdefinisi ya di sebelah kanannya satu saja. Ini kan berarti X besar dari satu kan? Berarti fungsinya itu terdefinisi hanya di sebelah kanan dari fungsinya. Ya, berarti poin A kita nggak perlu hitung-hitung rupanya teman-teman. Ya, kita langsung bikin aja. Karena ya daerah asal ya, berarti kita bikin daerah asal dari ya X min satu per akar dari X kuadrat min satu adalah ya X kecil dari min satu atau ya X besar dari satu yang artinya ya ini aku secara bahasanya ya yang artinya apa? Yang artinya X min satu akar dari X kuadrat min satu tidak terdefinisi ya karena dia hanya terdefinisi di sini doang maka dia tidak terdefinisi ya pada ya X ya pada apa? Nol bukan nol ya, min satu sampai satu ya enggak? Dari min satu sampai satu dia tidak terdefinisi rupanya. Nah, yang artinya ya sehingga sehingga apa? Sehingga limit X menuju satu dari kirinya ya dari si fx bukan fx ya X min satu per akar dari X kuadrat min satu itu tidak ada. Nah, karena limit kirinya tidak ada, artinya apa? Ya, artinya limit X menuju satu dari X min satu per akar dari X kuadrat min satu juga tidak ada. Gitu. Karena dia hanya terdefinisi ya. Jadi kalau kita lihat itu selang di antara A itu memang paling dekatnya teman-teman. Kak, ini kan dia terdefinisi pada min satu ke kirinya. Ya berarti kita lihatnya yang dekat dengan satunya. Karena di sini dia tidak terdefinisi di sebelah kirinya satu yang dekatnya ya. Maka dia limitnya nggak ada. Seperti itu. Oke? Nah itu untuk poin A teman-teman. Ya, berarti kita harus ngecek daerah asal daerah hasilnya dong. Jawaban pastinya iya harus kita cek masing-masingnya. Tapi biasanya kalau yang kita perhatikan tuh benar-benar yang kayak gini nih, ada akarnya, terus bentuknya tuh bisa kita otak-atik gitu. Misalnya kita bisa faktorin. Nah, biasanya kita harus ngecek daerah asalnya terlebih dahulu. Ya, mungkin nanti jawabannya di poin C, poin D juga akar kan. Nanti kita coba bahas seperti itu ya.
Oke, kita masuk ke poin B ya. Kita poin B dulu. Poin B ini termasuk mudah ya teman-teman. Limit H mendekati nol, X tambah H pangkat 3 dikurang X pangkat 3 per H. Kak, ini juga fungsinya kayak gini. Apakah kita perlu cek daerah asalnya? Ya, perlu. Tapi karena dia polinom atau rasional, ya berarti real kan? Real kecuali di bawahnya itu tidak sama dengan nol, ya kan? Berarti kan yang harus terdefinisi itu di sekitar nolnya, bukan di nolnya ya. Jadi bedakan ya. Kalau di sekitar nol itu berarti di antara kirinya nol dan kanannya nol. Tapi di nolnya boleh iya, boleh tidak. Oke? Mungkin boleh pahami definisi limit terlebih dahulu. Oke, sekarang apa? Sekarang kita tinggal menjabarkan aja. Karena dia udah terdefinisi di selang antara nol ya, kirinya nol, kanannya nol, maka kita bisa cari limitnya. Maka yang ini dulu nih masalahnya. Ini kan biasanya pusing ya kita mencarinya ya. Ini teman-teman, kalau X tambah H pangkat 3 itu bisa kita jabarin jadi apa? X tambah H pangkat 2 dikali X plus H. Oke? Berarti ini jadinya apa? X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat baru dikali dengan X plus H. Kalau teman-teman nggak ingat dengan segitiga Pascal, sebenarnya mencari ini bisa menggunakan segitiga Pascal. Tapi aku nggak suka ngafal-ngafal ya. Maka kita pakai manual kayak gini aja. X pangkat 3 berarti ditambah X kuadrat H ditambah 2X kuadrat H ditambah 2XH kuadrat ditambah lagi XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Berarti jadinya X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Baru tinggal kita masukin aja. Berarti limit H mendekati 0 ya. Ini jadinya X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurang X pangkat 3 ya. Nah ini sebagai catatan aja ya. Per H. Oke, berarti ini sama dengan limit H mendekati 0, X pangkat 3-nya habis, berarti jadinya 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3 per H. Ini karena ada masing-masing H bisa kita coret satu-satu ya. Nah, ini dua, ini habis jadinya. Atau sama aja dengan kita keluarkan H-nya satu. Berarti jadinya apa? Limit H mendekati 0, ini jadinya 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat. Substitusi 0 jadinya apa? 3X kuadrat saja. Karena ini 0, ini 0 juga. Maka jadinya limit H mendekati 0 dari X tambah H pangkat 3 dikurang X pangkat 3 per H itu sama dengan 3X kuadrat. Gitu aja. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke poin C yang mirip dengan poin A ya. Berarti yang poin C sekarang ya, limit X mendekati 2 ya, X menuju 2 per ya, akar dari X kuadrat ditambah 5 ya, dikurang akar 3 dikurang 3 doang ya. Nah, di sini. Tadi kan aku bilang kan bahwa dia harus terdefinisi ya. Nah, di sini teman-teman, yang bagian akar ini karena dia X kuadrat tambah 5, jadi kalau kita masukin berapapun X, maka dia pasti terdefinisi. Artinya apa? Artinya ini real jadinya untuk daerah asalnya, ya. Kenapa aku bilang real? Karena dia berapapun X maka hasilnya selalu positif. Seperti itu. Di atasnya real, di bawah real juga, maka daerah asalnya adalah real. Oke, karena ini namanya definite positif. Oke? Mungkin kalau bahasan definite positif nanti di bab eh, bab 2 kalau nggak salah ada aku bahas tentang definite positif. Oke? Definisi positif itu ketika diskriminannya besar dari nol dan A-nya besar dari nol juga. Seperti itu. Nah, berarti ini tinggal kita langsung kalikan dengan akar sekawannya saja. Berarti X kuadrat tambah 5 ditambah 3 jadinya ya. Per akar dari X kuadrat tambah 5 ditambah 3. Nah, ketika apa kita kalikan dengan akar sekawan? Yang pertama, ketika kita substitusi hasilnya jadi nol per nol atau tahingga per tahingga. Yang kedua, bentuknya ada dalam bentuk akar. Karena kalau kita menghilangkan akar berarti kita butuh kuadratik ya. Nah, kan kalau kita ingat
A min B dikali A plus B itu jadi apa? Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Seperti itu. Nah, ini asal muasal kenapa kita harus kali akar sekawan. Nah, habis itu apa? Habis itu kita harus ya sederhanakan. Jadinya limit X menuju 2 ini berarti X min 2 akar dari X kuadrat ditambah 5 ditambah 3. Ini jangan dikali-kalikan, biarin kayak gini aja. Berarti ini jadinya X kuadrat ditambah 5 dikurang 9 ya, bukan dikurang 3 ya. Karena ini tiganya harus dikuadratkan. Maka ini jadinya limit X menuju 2, berarti X min 2 ya. Ini berarti jadinya akar dari X kuadrat tambah 5 ditambah 3. Ya, ini kurung ya per ya X kuadrat dikurang 4. Berarti ini sama dengan limit X menuju 2. Kalau kita belum substitusi jangan lupa tulis limitnya, oke? Berarti ini jadinya X min 2. Ini berarti akar dari X kuadrat ditambah 5 ditambah 3 per X min 2 X plus 2. Berarti ini kita coret ya. Berarti jadinya tinggal apa? Limit X menuju 2 dari akar dari X kuadrat tambah 5 ditambah 3 per X tambah 2. Kita substitusi, ini pasti jadinya akar 9 berarti 3 tambah 3 per 2 tambah 2. Maka jadinya 6 per 4 atau 3 per 2. Oke, itu untuk poin yang C ya. Nah, apakah muat poin D di sini? Kita muat-muatin ya guys. Karena sayang aja kalau kita pindahkan. Berarti ini jadinya limit X menuju 0 ya dari yang ini poin D. Berarti akar dari X tambah 2 dikurang akar 2. Nah ini kalau kita coba definisikan untuk daerah asalnya. Berarti yang di dalam akar ini harus X ditambah 2 besar sama dengan 0. Ya enggak? Kalau dia besar sama dengan 0 berarti X-nya harus besar sama dengan min 2. Artinya dia terdefinisi pada selang nolnya ya pada selang di sekitar nolnya. Oke? Nah, berarti aman. Kita nggak perlu mencari daerah asalnya secara komplit kayak tadi seperti itu. Karena kalau secara logikanya ini adalah daerah asalnya x besar sama dengan min 2. Maka dia nolnya pasti masuk kan di sekitar nol pun masuk seperti itu. Nah, berarti ini kita tinggal kalikan dengan akar sekawannya ditambah akar 2 per X tambah 2 tambah akar 2. Ya enggak? Berarti ini jadinya limit X menuju 0. Ya. Berarti ini jadinya X tambah 2. Ya. Dikurang 2 per X dikali akar X tambah 2 ditambah akar 2. Kayak gitu. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu kita sederhanakan jadi limit X menuju 0. Ini berarti X doang. Per, ya di sini per jadinya apa? X dikali akar dari X tambah 2 ditambah akar 2. Ini coret, ini coret. Nah, kita sambung di sini ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan limit X menuju 0. Di sini aja kali ya. Di sini boleh deh. Berarti di sini di kanan aja biar muat di sini ya. Berarti sama dengan limit X menuju 0 ya. 1 per akar dari X tambah 2 ditambah akar 2. Berarti kita substitusi X-nya 0. Berarti jadinya 1 per akar 2 ditambah akar 2. Berarti jadinya bukan akar 4 ya. Tapi 1 per ya 2 akar 2. Berarti tinggal kalikan akar 2 per akar 2. Berarti sama dengan akar 2 per 4 gitu. Oke, ini untuk soal nomor 2 ya. Mungkin di part ini kita fokus aja bahas soal nomor 2 saja ya. Nanti soal nomor 3 dan selanjutnya teman-teman boleh tonton di part selanjutnya. Mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk info-info menarik selanjutnya. Stay smart and see you soon. Bye bye.